Tapi feelsnya itu feels minus 25 Celsius. Minus 25 guys. Kalian bisa bayangkan minus 25 itu kayak gimana? Dingin. Kalau kalian penasaran pengen tahu kayak gimana sih wujud Chicago di minus 25 derajat Celcius, yuk pantengin video gue. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Gue baru bangun nih, muka masih kucel, belum dandan. Gak apa, yang penting masih tetap oke kan? So, di video kali ini sangat spesial. Kenapa spesial? Seperti yang kalian tahu, kalian gak pernah ngeliat suami gue di video YouTube kan? Gue akan kasih tunjuk ke kalian kayak gimana sih wujud suami gue, kayak gimana sih rupanya. Sepertinya dia udah siap di sebelah sana. So, are you ready my husband? 1, 2, 3. Tada! This is my husband. His name is Crunchy. He's handsome, right? Hi honey bunny, how are you? Aduh. Tadi itu intermezzo aja ya guys ya. Jadi itu adalah boneka gue. Boneka pertama yang dikasih dari mertua gue sejak pertama kali gue nyampe di Chicago. Sebagai hadiah welcoming gitu loh. Boneka buaya itu gede banget guys. Lebih gede dari gue. Kita sebenarnya waktu awal-awal nggak punya tempat buat naro. Tapi ya udahlah ya, namanya hadiah kita terima aja kan. Nggak tahu kenapa nih suami gue nggak pernah mau diajakin ke YouTube gue. He's shy. I don't know why. He's handsome and funny at the same time. But I don't know why you don't want to help me to promote my YouTube channel. Why? Say something. Why? You see? He doesn't even want to say something, or just hiding over there under the blanket. Like, I don't even put the camera on you, babe. Jadi dia itu orangnya pemalu, malu-malu kucing, say. Dia nggak suka di depan kamera. Dia punya Instagram tapi dia nggak pernah upload fotonya dia, cuma upload pemandangan kayak gitu-gitu deh. Punya Facebook juga nggak pernah yang namanya upload aneh-aneh. Malah gue yang sering uploadin foto kita berdua di Facebook biar keluarganya tuh tahu kalau dia itu punya pasangan. Oh, jadi gue itu bukan yang makhluk halus gitu loh, yang tidak berwujud ya kan, tidak ada di sosial medianya dia. Pokoknya gitu guys. Oke, welcome to my video today. Hari ini gue mau nunjukin ke kalian makanan yang gue tunggu-tunggu. Sudah ribuan tahun lamanya gue nggak makan ini. Gue kasih ke kalian ya. Sebelah sini guys. Tempe. Gue panasin minyaknya dulu ya. Kemarin gue beli tempe online, harganya itu $3 per segini. Dikit ya. Gue udah bikin satu kemarin, dalam waktu 2 hari habis, ludes. Gue makan pakai sambal sama nasi aja. Enak guys, nggak usah ribet-ribet. Bumbunya gampang, cuma pakai bawang putih sama garam. Sama air. Terus tinggal digoreng deh. Tadi udah sempat dipanasin dulu, terus gue matiin karena bikin YouTube channel buat introduction. Berapa ya? 5 cukup. Karena gue ada babi kecap, jadi gue bakal makanan campur pakai babi kecap sama tempe, sama nasi, sama sayur sawi. Aduh, ini panci banyak banget sih di sini, nggak kepake padahal kita udah nggak ada tempat lagi. Bentar, ini si baby ini bisa sih muat ke bawah. Maklum guys, masih tinggal di apartemen, jadi nggak ada tuh yang namanya dapur gue yang gede. Nih gue kasih tunjuk ya dapur gue. Cuma segini aja. Dari sini ke sini adalah tempat gue memasak. Welcome to apartemen in Chicago. Apartemen di Chicago tuh kayak gini guys, tipikalnya kecil-kecil.
karena mahal. Tapi gue denger di New York lebih kecil lagi ya, yang kecil itu. Belum pernah ke sana. Gue akan goreng dulu si tempe ini, nanti kita lanjutkan lagi cerita. Oke, bye-bye. Makanan siang dan pagi gue, tempe, nasi, sayur, dan si babi kicap ini. Jadi kita ngabisin dulu makanan sisa kemarin kita masak. Ini gak gue masak sih, ini gue pesan. Yang ini dan ini gue masak sayur. Jadi kita ngabisin dulu makanan ini, baru kita akan mulai masak yang baru. Oke deh guys, gue makan dulu ya. Oke, gue udah selesai makan, udah selesai cuci piring, udah selesai bersih-bersih. Gue sekarang mau siap-siap pergi keluar. Gue mau tunjukin ke kalian downtown Chicago saat musim dingin, alias winter. Alias sekarang ini lagi polar vortex di Chicago. Dingin banget guys. Di luar itu suhunya minus 16 derajat Celcius. Yes, gue gak bercanda, minus 16 derajat Celcius. Tapi feelsnya itu feels minus 25 Celcius. Minus 25 guys. Kalian bisa bayangkan minus 25 itu kayak gimana? Dingin. Kalau kalian penasaran pengen tahu kayak gimana sih wujud Chicago di minus 25 derajat Celcius, yuk pantengin video gue. Hai guys, sekarang gue udah di mobil menuju downtown Chicago. Gue nggak tinggal jauh dari downtown. Kalau mengendarai mobil cukup menempuh 15 menit tanpa macet. Tapi kalau dengan kereta bisa menempuh 45 menit. Ya, beda jauh ya. Karena kalau kereta itu kan suka berhenti-berhenti dan juga kadang suka delay. Apalagi sekarang itu lagi banyak pembangunan jalur kereta yang baru. Karena saking penuhnya dan padatnya kota Chicago, jadi mereka membutuhkan beberapa jalur kereta yang baru lagi. Gue pernah bikin video jalan-jalan ke downtown naik kereta, kalian bisa cek linknya di atas. Nah, jalan yang gue laluin sekarang ini disebut Lakeshore Drive. Kalau orang lokal sebutnya LSD. Biasa orang Amerik males say ngomong panjang-panjang. Mereka ngomong suka disingkat-singkat. Jadi kalian harus terbiasa ya dengan cara ngomongnya mereka juga, biar nggak linglung. Dari sepanjang jalan LSD ini, kalian bisa lihat di sebelah kiri adalah pemandangan Danau, Michigan. Sedangkan sebelah kanan adalah pemandangan taman dan apartemen-apartemen. Sekarang sih pemandangannya masih serba putih-putih karena kemarin habis turun salju. Ada juga beberapa air yang sudah membeku. Kalian bisa lihat pemandangan di depan sana cantik banget guys. Kalau kalian bisa lihat langsung ya, itu yang kayak wow, kayak lukisan. Gue tuh selalu banget lewat jalan LSD ini kalau gue bisa. Jadi supaya gue bisa menikmati indahnya cuaca pagi hari dan pemandangannya Chicago. Itu tuh bener-bener indah banget dari sini. Kalian pasti nggak akan nyesel. Sekarang itu hari ini walaupun lagi dingin banget, tapi puji Tuhan ada matahari dan cerah. Jadi nggak buat mood tiba-tiba galau nggak jelas gitu deh. Matahari tuh memang bener-bener beda banget deh. Ada atau enggaknya itu bener-bener ngaruh dalam hidup kita. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah yang ada mataharinya, bersyukurlah. Berarti kalian beruntung bisa menikmati cahaya matahari setiap saat. Oke, sekarang gue udah sampai di downtown Chicago. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Oke, wait a second, gue narsis dulu. Kalian bisa lihat di sebelah sana udah banyak gedung-gedung pencakar langit. Ada apartemen, ada gedung perkantoran, ada mall. Kebanyakan sih di daerah sini memang gedung perkantoran ya, dan juga tempat berbelanja. Dulu sebelum corona, downtown Chicago itu selalu padat dan macet. Sekarang kalian bisa lihat perbedaannya lancar jaya. Tidak ada orang di jalanan. Mungkin juga ini karena pagi-pagi ya, tapi kadang siang juga suka padat juga sih. Cuma lebih tidak padat daripada sebelumnya. Karena ya tidak banyak turis yang datang dan juga orang-orang yang bekerja di downtown, mereka itu dirumahkan atau work from home.
Jadi nggak ada banyak orang yang berkeliaran di downtown lagi, ataupun turis-turis juga. Cukup menyedihkan sih guys, cuma it is what it is. Semoga tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang baik buat Chicago. Dan Chicago bisa padat lagi seperti dulu lagi, rame lagi, karena beda banget rasanya. Seperti kota hantu, itu lumayan serem guys. Gimana sih yang biasanya rame, terus tiba-tiba sepi? Itu serem sih. Gue kadang kalau misalnya lagi jalan sendiri juga di downtown yang selalu hati-hati ngelihat kiri kanan, depan belakang kalau lagi jalan. Dan juga jangan pakai headset kalau lagi jalan di downtown Chicago karena tingkat kriminalnya lumayan tinggi. Tapi jangan khawatir, kalian pasti akan baik-baik aja kalau kalian main ke downtown. Walaupun sepi kayak seperti ini, tapi selalu banyak juga polisi yang berlalu lalang atau menjaga keamanan di downtown Chicago. Selain gedung-gedung tinggi, pencakar langit, dan kantor perkantoran, downtown Chicago itu juga dikenal sebagai tempat turis. Ada beberapa tempat-tempat turis yang bisa kalian kunjungi seperti Millennium Park, Navy Pier, The Art Institute of Chicago, Cloud Gate, Willis Tower, Shedd Aquarium, Skydeck Chicago, Field Museum, dan lain-lain. Masih banyak guys. Gak akan pernah ada habisnya, gak cukup 1 hari atau bahkan 2 hari untuk bisa keliling di downtown Chicago. Cuma sekarang karena lagi karonce, ya ada beberapa tempat yang ditutup. Ada juga yang masih dibuka dan kalian bisa kunjungi. Kalian bisa cek di websitenya mereka masing-masing untuk mengetahui apakah mereka buka atau tidak. Ada beberapa juga tempat makanan yang terkenal di downtown Chicago, yaitu salah satunya adalah Luminalty Pizza. Di salah satu menunya ada sebutan namanya Deep Dish Pizza. Kalian harus banget order itu dan rasanya yummy. Deep Dish Pizza itu adalah memang makanan terkenal dari Chicago. Ukurannya lumayan tebal dan besar. Jadi kalian dengan pilih ukuran kecil aja tuh udah cukup. Karena saking gedenya buat gue ya, karena ukurannya memang lumayan tebal dan besar. So, buat kalian penasaran, jangan lupa cobain Deep Dish Pizza. Oh my god, gue udah kayak marketingnya Luminalty. Oke deh guys, segitu dulu aja video gue hari ini. Terima kasih yang kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen di bawah. Oke guys, thank you, bye-bye.